Fir'aun ini salah satu penyakitnya cari pengikut. Nah, itu sebabnya ketika ada orang yang mau mengikuti Nabi Musa, itulah ditariknya. Padahal satu suku dengan Nabi Musa. Namanya kan Bani Israel. Tak suka dia. Nah, supaya mengantisipasi itu, siapa yang lahir tahun itu laki-laki dibunuh. Fir'aun itu mengaku Tuhan. Itu saya bilang Pak di mana-mana. Tapi setelah saya lihat tulisan Al-Qurtubi itu, berubah pikiran saya. Rupanya tidak begitu. Coba kita lihat. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini tinggi. Di tengahnya ada lagi lebih tinggi. Berarti tinggi, lebih tinggi, tertinggi atau paling tinggi. Namanya itu superlatif. Paling tinggi. Berarti Pak, kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada Tuhan di atasku. Kalau At-Tabari, setiap Tuhan berada di bawahku. Berarti dia akui ada Tuhan yang lain, tapi Tuhan dari Tuhan itu siapa? Dia Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah. Saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Anwar, orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Kita bertemu kembali dalam pengajian yang sangat serius ini menurut saya. Serius ini pengajiannya. Beda dengan minggu pagi main-main. Karena jamaahnya macam-macam. Oh ini serius yang habis maghrib ini. Ya. Alhamdulillah orang masih mau belajar serius. Kata dia, fahasyara fanada. Dia, Fir'aun, mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Setelah berkumpul, dia bilang, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Aneh manusia ini. Dikumpulkannya orang, baru dia sebut apa? Aku Tuhan, katanya. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Karena dia ucapannya seperti itu, Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Ini panjang ini nanti. Apa tadi? Azab di akhirat dan siksaan di dunia. 2 kali Fir'aun mengaku Tuhan. Nanti ada ayatnya di sini supaya nampak dengan jelas. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku nabi, ketinggalan zaman. Dulu 4.000 tahun yang lalu lebih, macam beginilah. Bukan lagi mengaku nabi. Mengaku Tuhan dia sekalian. Apa yang dilakukan Fir'aun, cara dia menunjukkan bahwa dia orang yang punya pengaruh. Memang Fir'aun itu pengaruhnya luar biasa. Itu saya perhatikan di kitab-kitab tafsir itu, Fir'aun yang ini Pak, yang berdebat dengan Nabi Musa ini, bukan yang itu, kata dia, yang tenggelam di laut itu. Itu satu pendapat. Tapi kalau melihat ayat ini, nampaknya ini dia yang tenggelam di laut, tapi beda dengan yang yang ditariknya jenggotnya itu, bukan yang itu. Jadi lain yang memungut dia di sungai itu, lain yang tenggelam, Ramses II namanya. Tapi tetap namanya apa? Fir'aun. Fir'aun itu macam raja itu sebenarnya. Bukan nama itu. Itu adalah gelar untuk raja-raja yang jahat di Mesir. Kalau dia bagus, boleh disebut dengan Al-Malik. Siapa contohnya yang membeli Nabi Yusuf itu? Malik namanya. Ada juga kadang disebut Al-Aziz. Suami dari Zulaikha. Bukan Bika Ambon. Itu makanan. Jadi kalau bagus, penguasa Mesir, Al-Malik.
Al-Aziz. Kalau dia jahat, Fir'aun. Fir'aun namanya. Artinya itu kira-kira presiden, raja, perdana menteri. Begitulah kira-kira. Bukan nama itu. Nah, begitu kira-kira. Jadi Fir'aun ini salah satu penyakitnya cari pengikut. Nah, itu sebabnya ketika ada orang yang mau mengikuti Nabi Musa, itulah ditariknya. Padahal satu suku dengan Nabi Musa. Namanya kan Bani Israel. Tak suka dia. Nah, supaya mengantisipasi itu, siapa yang lahir tahun itu laki-laki dibunuh. Supaya apa? Pindah sama dia apa itu semua. Pengikut itu. Nah, tiba-tiba lahir Nabi Musa pas di tahun pembunuhan itu. Ditenggelamkan ibunya di sungai. Nanti ceritanya itu di surah Al-Qasas. Juz 20. Setelah ditenggelamkan, masuk dia ke istana Fir'aun, dapat di sungai sama salah seorang putri ya, di istana itu, tak mau Musa ini menyusu. Tak ada yang bisa menangis saja. Makanya disebut dalam Al-Quran itu, faqalat li ukhtihi qustih. Hei saudara Musa, ikuti dia. Baru dia sebut, mau kalian kutunjuki siapa yang mau menyusui dia? Rupanya mamanya ditunjuki. Jadi bayangkan ibu-ibu kalian, dipanggil ibunya itu menyusui anaknya, yang belanjai Fir'aun, dia besarkan musuhnya sendiri. Hebat skenario Tuhan itu. Dalam Al-Quran, As-Suara itu, alam nurabbika fina walidan, walabista fina min umurika sinin. Kamu kan sudah kurawat dari kecil, dan sudah tinggal bersama bertahun-tahun. Kenapa kau durhaka? Itu diucapkan. Nah, begitulah. Nah, sekarang ributlah orang ini. Kenapa penyakit Fir'aun itu dia cari begitu? Nah, siapa yang dikumpulkannya itu? Tadi kan fahasyara fanada. Dia kumpulkan dan dia berseru. Ada yang mengatakan sahabat-sahabatnya. Siapalah itu? Ya, macam di istana itu kan Pak ada hulu balang. Ada dayang-dayang. Ada pengawal-pengawal. Kemudian ada kawan-kawan dia. Ada pula yang mengatakan yang dikumpul itu tentara untuk berperang. Dan tukang sihir untuk menghadapi Nabi Musa. Itulah yang dilemparnya apa itu, Pak? Tongkat itu untuk melawan tukang sihir. Terjadi di situ. Pendapat lainnya adalah orang-orang semua dikumpul masyarakat itu untuk menyaksikan apa ini yang mau dilakukan pertempuran ini. Fahasyara fanada. Kata Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya itu Fathul Qadir, semua dikumpulinya tukang sihir manusia yang lain. Tapi ada yang unik tulisan beliau itu. Tujuannya dikumpulkan bukan untuk nonton, tapi untuk mencegahnya dari ular. Takut dia rupanya, Fir'aun itu. Karena nanti di dalam ayat itu dia sebut dilemparkan Nabi Musa faidha hiya hayyatun tas'a. Dia macam ular tas'a, hidup-hidup, baru dia telan semua tuh. Sihir-sihir yang kecil-kecil tali-tali itu. Takutlah Nabi Fir'aun melihat itu. Nah, dia kumpulkan orang untuk melindungi dia dari kejaran ular. Ini pemimpin sebenarnya dia takut, tapi dia tak mau menunjukkan. Jadi caranya bagaimana? Dia kumpulkanlah orang-orang, pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya, dan juga para tentaranya, tukang sihir, dan bahkan semua orang untuk melihat dan melindungi dia. Nah, ini mungkin cerita ini sering kita dengar ini. Sering kita dengar. Nah, inilah ayatnya. Kalau selama ini hanya cerita dari ustadz-ustadz, sekarang udah ketemu ayatnya. Fahasyara fanada. Dia kumpulkan semua, baru dia berseru. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini yang mau saya sampaikan. Setelah orang berkumpul, fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, akulah Tuhanmu. Cukup tidak? Faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun itu mengaku Tuhan. Itu saya bilang Pak di mana-mana. Tapi setelah saya lihat tulisan Al-Qurtubi itu, berubah pikiran saya. Rupanya tidak begitu. Coba kita lihat. Ana rabbukumul a'la.
Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini tinggi. Di tengahnya ada lagi lebih tinggi. Berarti tinggi, lebih tinggi, tertinggi atau paling tinggi. Namanya itu superlatif. Paling tinggi. Berarti Pak, kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada Tuhan di atasku. Kalau At-Tabari, setiap Tuhan berada di bawahku. Berarti dia akui ada Tuhan yang lain, tapi Tuhan dari Tuhan itu siapa? Dia Tuhan. Kan lebih ngeri rupanya Pak. Bukan sekedar mengaku Tuhan, tapi dia mengakui di atas Tuhan. Karena bunyinya tadi apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Jadi ada Tuhan itu yang tinggi, ada yang lebih tinggi, tapi yang paling tinggi itu saya. Jahat rupanya. Saya baru tahu itu. Selama ini saya bilang di mana-mana, dia ngaku Tuhan, udah selesai. Rupanya enggak. Dia mengaku di atas Tuhan. Benar Pak? Faqala ana rabbukumul a'la. Luar biasa. Dia mengakui Tuhan yang paling tinggi. Berarti adanya Tuhan orang itu. Ada Tuhan orang ini. Ada Tuhan mereka Allah. Ada Tuhan mereka umpamanya dia akan bermusuhan. Oh nanti ke depan umpamanya dia sebut Nabi Musa ini ada Tuhannya ini. Dia mengakui Allah. Tapi Tuhan dari Tuhannya itu aku. Begitulah kira-kira. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi saya tulis itu kesombongan di atas kesombongan. Kita akui saja diri kita Tuhan. Itu udah aneh itu. Kalau ini bukan. Bukan dia hanya mengaku Tuhan, tapi dia mengaku dirinya berposisi di atas Tuhan. Rasa di Indonesia belum ada yang berani bilang begini. Pasti tangkap polisi langsung. Aku Tuhan katanya. Langsung dikejar polisi. Apalagi bilangnya aku di atas Tuhan lagi katanya. Jadi dikejar. Nah, ada juga tulisan. Rupanya dulu iblis ya Pak, bukan jin, bukan setan. Jin banyak. Kalau iblis satu. Itu sebabnya dalam Al-Quran, iblis itu selalu bentuknya mufrad dalam Al-Quran. Tapi kalau jin, bisa nanti minal jinnati. Ada wal janna khalaqnahu. Wa ma khalaqatul jinna. Berubah-berubah. Ada jinna, ada jinnati, ada jan. Berarti jin itu banyak. Tapi kalau iblis, tidak ada di Al-Quran itu. Iblis, iblisani, abalis, tak ada. Satu. Karena makhluknya cuma satu. Yang mana itu? Dulu yang menggoda Nabi Adam. Ada yang mengatakan namanya itu Azazil. Itu namanya. Macam-macam di kitab tafsir itu. Fir'aun itu membuat beberapa berhala kecil. Patung-patung. Dibuatnya patung-patung. Kemudian dia memerintahkan orang sembah itu. Sembah patung itu. Setelah disembah orang, baru dia bilang, ana rabbukumul a'la. Apa maksudnya itu? Itu Tuhanmu yang itu. Ada lagi Tuhannya itu. Siapa Tuhannya? Aku, katanya. Faqala ana rabbukumul. Apa maksudnya? Ada lagi yang mengatakan dia adalah Tuhan di antara para komandan-komandan pasukan itu dan tokoh, sedangkan mereka adalah orang-orang yang hina dan bawahan. Itu kan Fir'aun itu dia menyiksa orang dari suku dari Bani Israel itu Pak. Tak suka dia. Itulah nanti karena dikejar-kejar Fir'aun, makanya diseberangkan Nabi Musa. Itu sebenarnya itu. Di dalam Al-Quran itu disebut Fa'arsil ma'ana Bani Israel. Lepas itu Fir'aun. Kasih sama kami Bani Israel. Mau kau menyeberang. Supaya pas menyeberang membangkang pula lagi. Padahal diselamatkan dari kejar-kejaran Fir'aun. Itulah dihina-hina. Dia sebut dia Faqala ana rabbukumul a'la.
Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, semua yang dilakukan Fir'aun ini aneh. Menyimpang itu dari jalan kebenaran. Dia ingin berkuasa di hadapan manusia. Anehnya pula, dia ingin berkuasa di depan benda-benda mati. Yang tadi itu, Pak. Aja aneh kan manusia begini. Jadi yang mau dikuasainya itu bukan hanya orang yang hidup, tapi patung-patung itu pun dibilangnya, aku Tuhannya ini gitu. Mau dikuasainya semua. Masya Allah. Nah, ada lagi riwayat mengatakan sebenarnya dia tak mengucapkan itu, tapi disuruhnya orang. Bilang dulu sama orang itu, aku ini Tuhan. Begitulah kira-kira sama pasukan dia itu. Itu pun aneh juga itu. Jadi untuk mengatakan dia sebagai orang baik disuruhnya siapa? Orang lain. Tak betul lah. Itulah pencitraan itu. Yang sekarang lagi rame itu, Pak. Iya, pakai buzzer. Fir'aun duluan. Jadi kalau pencitraan tuh cocoklah itu tafsir ayat ini. Dia sebut tuh dulu pun Fir'aun waktu mengakui dirinya Tuhan tak langsung diucapkannya itu, tapi suruhnya orang. Ampun menengok medsos ini kadang. Jin. Iya, gini dia. Iblis ini dia punya pasukan. Pasukannya ada dua. Satu manusia, satu jin. Kalau jin atau manusia ini jahat, namanya setan. Nanti dibaca di awal juz 8, kata Al-Quran begini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Nah, gitu dia. Kami jadikan bagi para nabi itu musuh setan dari jin dan manusia. Jadi iblis ini dirayunya dua, dirayunya jin, dirayunya manusia. Kalau yang dua ini jahat dan mengajak orang, namanya setan. Jadi kalau dia jahat aja, tak diajaknya orang, bukan setan. Tapi kalau udah jahat dia, diajaknya pula orang, nah setan itu. Jadi siapa setan tuh? Bisa manusia, bisa jin. Nah, dua-dua. Jadi kawan kita itu pun kadang dirayunya kita itu kan setan juga itu. Tapi jangan bilang ya, dalam bahasa Al-Quran, setan kau katanya. Betul itu. Nah, karena setan nih, dia sifat. Artinya itu bisa jauh dari kebaikan. Bisa artinya terbakar di neraka. Bisa artinya, tak tahu bahasa Indonesia aja. Saya lempar bola ke situ, balik ke sini. Apa namanya? Melempam. Apa melempam itu kan? Ah, setan itu membal-membal. Diusir, datang lagi. Diusir, nah, begitulah kira-kira. Nah, itu artinya 3. Apa tadi? Jauh. Bisa nggak yang jauh dari kebaikan itu manusia? Bisa. Jin bisa. Yang kedua artinya terbakar. Yang terbakar nih bisa jin, bisa manusia? Bisa. Baru datang kawan. Jin kan dari api, mana sakit dibakar. Datang kawan, dia ambilnya tanah, lemparnya kawan tuh. Kau dari tanah, sakit juga katanya. Selesai. Yang tadi melempem dia, bolak-balik. Ya Ibu, wujud. Iblis itu dia kan diciptakan dari api sama aja kan? Jin juga dari api. Nah, bentuknya ini kata Al-Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia iblis itu yarakum huwa wa qabiluhu dan anggota-anggotanya jin maksudnya yarakum dia lihat kamu min haitsu la tarawnahum tapi kamu tak bisa lihat dia. Jadi tak tahu kita. Apa tadi? Innahu huwa wa qabiluhu. Dia lihat kita. Nampak dia ini harusnya. Tapi kamu tak bisa lihat. Min haitsu la tarawnahu. Tapi nanti menjelang hari kiamat dibuka ini nampak semua. Kata Pak Quraisy begini. Ada lapis-lapis di mata manusia. Misalnya kita pertama di perut. Gelap. Setelah itu kita lahir terang, tapi belum berfungsi. Ini kan, mana duluan? Ini atau ini? Ini dulu, Pak. Ini belum ini. Pas kita kecil belum nampak. Nanti kita besar, nampak dia kan, Pak? Nanti kita mati terbuka sekali lagi. Nampak semua. Kata Al-Quran itu, pada hari ini, kubuka semua, maka jelas semua sama. Sekarang belum.
Masih ditutup. Jadi tak tahu kita hakikat dari bentuk jin dan iblis itu. Tapi menurut para pakar, kalau jin dalam bentuk aslinya itu tak bisa nampak. Tapi kalau dia berubah wujud, bisa. Misalnya, dia berubah jadi ular, bisa nampak. Justru yang bisa nampak manusia bentuk aslinya malaikat. Itulah yang nampak Nabi Muhammad 2 kali malaikat Jibril, sayapnya itu, yang antara timur dan barat. Sekali waktu menurunkan Iqra, sekali lagi ketika dia Isra wal Mi'raj. Jin tak nampak bentuk aslinya. Tapi kalau dia menyamar, bisa. Jin, bisa. Kalau iblis, wallahu a'lam. Jadi kalau nampak gambar-gambar itu hanya apa? Hayalan-hayalan manusia lah. Ada dibuat pakai tanduk, pakai tongkat lagi Pak ya. Jenggotnya panjang. Itu dugaan. Kata Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Dia dan kawan-kawannya jin itu bisa menengok kamu, kamu tak bisa menengok. Begitulah kira-kira. Wallahu a'lam. Sihir. Oh, beda. Itu sihir itu terambil dari akar kata sahur. Sahur, Pak. Apa artinya itu kira-kira? Percampuran antara akhir malam dengan awal siang. Di sini kita sahur kan? Kapan itu? Sebelum malam betul-betul berakhir dan sebelum siang betul-betul datang. Apa namanya itu? Sahur. Nah, dari situ lahir kata sihir. Artinya itu bercampur. Apa itu? Tidak jelas. Kalau mukjizat bukan itu. Mukjizat itu artinya melemahkan. Akjaza yu'jizu. Jadi kalau sihir itu mengelabui, ya kan? Sihir. Tapi kalau mukjizat itu melemahkan lawan. Beda ya? Beda itu. Kalau dia mukjizat ini pemberian dari Tuhan, makanya disebut para nabi itu, kami tidak bisa mendatangkan mukjizat illa biidznillah, kecuali dengan izin Tuhan. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa biidznillah. Tak bisa para nabi itu buat. Karena mukjizat ini tidak mengelabui, jelas. Misal, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jari-jarinya, jelas itu. Tapi kalau sihir Nabi Musa itu, Nabi Fir'aun itu yang di dalam Al-Quran begini, ka'annaha tas'a, seolah-olah hidup. Bukan hidup, tapi apa? Seolah-olah. Berarti apa itu maksudnya? Tak jelas. Nah, beda dia. Jadi akar katanya itu, ya sihir artinya apa tadi? Samar-samar. Kita kan kalau nonton-nonton sulap itu begitu juga. Dimain-maininya kita, simpulannya begini. Tidak boleh dikawani jin. Baik jin muslim maupun jin kafir. Tak boleh. Apapun ceritanya. Nanti lama-lama itu jadi masalah. Pasti dia nanti minta sesuatu padahal kebutuhan kita beda. Nah inilah. Karena di Al-Quran itu sihir dan mukjizat. Beda ya. Sihir samar-samar, mukjizat artinya untuk mengalahkan. Gitu Bu ya. Dari akar katanya itu dapat. Tadi saya sebut di awal, Fir'aun itu mengaku Tuhan 2 kali. Tadi, faqala ana rabbukumul a'la. Ada juga disebut dalam surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat 38 itu, juz 20, disebut begini. Ma lakum min ilahin ghairi. Ma alimtu ma lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selainku. Ajaib kan? Ada Tuhan tuh. Yang ku tahu Tuhan itu cuma aku katanya. Baru dianalisis para pakar Al-Quran, mana duluan diucapkannya? Yang tadi atau yang ini? Yang ini Pak. Jaraknya itu kata Al-Qurtubi 40 tahun. Jadi sudah diucapkannya yang ini, 40 tahun masih dibiarkan Tuhan dia hidup. Begitulah kira-kira. Tapi pas diucapkannya, faqala ana rabbukumul a'la, tenggelam dia di laut itu langsung. Karena dia sebut di sini dia masih Tuhan. Tuhan. Yang di sana dia sebut dia Tuhan yang paling tinggi. Jahat dia.
Makin jahat dia di situ. Makanya dia tenggelam di dalam. Nanti baca di surah Yunus itu disebut dalam Al-Qur'an itu. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil. Sudah masuk air laut itu ke sini, baru dia bilang, oh betul lah itu. Yang harus kuimani itu rupanya Tuhannya Bani Israel. Kata Al-Quran, Al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsirin fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Tak bisa kau tobat lagi, sudah terlambat. Jadi cuma satu yang kulakukan kata Tuhan, kuselamatkan badanmu supaya kau jadi contoh untuk orang-orang terdahulu. Masih ada mayatnya sampai sekarang di Mesir, di mumi itu. Allah menghukumnya nakalal akhirati wal ula, ajab akhirat dan al-ula di dunia. Oh, itu panjang perdebatan para ulama. Apa maksudnya itu? Jadi dia itu diazab di akhirat dan juga diazab di dunia. Diazab di akhirat, diazab di dunia. Kata para ahli, siksa dia di dunia yang paling nyata itu itulah yang tenggelam itu. Yang tenggelam itu tadi. Itulah azab. Kemudian nanti azab dia di akhirat, ya masuk neraka dia. Masuk neraka dia di sana. Namanya itu nakalal akhirati wal ula. Nah, yang mau kita garis bawahi, tadi jarak antara ucapan dia itu berapa Pak? 40 tahun. Dibiarkan Tuhan dia hidup. Tapi yang terakhir tak dibiarkan Tuhan lagi. Nah, disinilah kadang lama kita berpikir. Rupanya Tuhan tuh, kalau manusia ini jahat sekali, ada juga dipukulnya juga rupanya. Tapi memang dikasihnya apa ya? Waktu kan? Dependingnya juga waktu itu. 40 tahun, nah tahanlah. Tapi karena jahat sekali, tak bisa ini kawan dia lagi. Tenggelamkan dia. Dia sebutkan nakalal akhirati wal ula. Siksa akhirat dan siksa ula. Siksa akhir dan siksa yang akhir pertama. Akhir pertama. Akhir pertama. Nah, itu tafsirnya itu macam-macam. Ada yang mengatakan siksa yang pertama tenggelam di laut. Siksa yang kedua azab diterimanya di akhirat. Ada maksudnya azab di awal dan di akhir usia Fir'aun. Ingat waktu dia dapat itu anak, sudah dia mulai ribut sama istrinya. Iya kan Pak? Tak cocok ini dibesarkan. Bahaya ini anak ini, gitu kan? Nah, itu udah tanda-tanda itu sebenarnya. Ini akan ada masalah ini nanti ke depan. Nah, itu sebagian. Ada yang bilang begitu. Nah, akhirnya apa? Tenggelam. Nah, begitulah kira-kira ya. Biarpun orangnya tak sama, tapi kerajaannya itu kena. Nah, kerajaannya itu kena. Akhirah artinya yang tadi. Ana rabbukumul a'la. Itu yang kedua diucapkannya. Yang pertama tadi, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Nah, itu maksudnya. Jadi al-ula itu yang disuruh al-qasas, al-akhirah yang disuruh an-nazi'at. Nah, itu yang diucapkannya itu. Ada lagi bilang azab dunia dan akhirat. Kemudian ada lagi dia sebut bahwa azab yang kena dia itu karena tingkahnya itu mulai dari awal usianya sampai nanti akhir dengan usianya itu. Jadi azab itu datang terus sama dia. Itu kalau ingat minggu yang lalu itu, ada itu di situ saya tulis 9 mukjizat Nabi Musa itu. Nah, itu yang datang tuh laknat itu kan sama kerajaan Fir'aun itu kan. Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummal wad dafadi. Ada itu. Waddama ayatin mufassalat. Ada siksa-siksa itu datang. Nah, itu semua kalau disebut nakalal akhirati wal ula, al akhirah belakangan, bisa nanti di akhirat, al ula terjadi di dunia. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya biarpun dia berkuasa, ada saja yang datang. Masalah itu sama dia. Ada yang datang sama dia. Tak selamanya dia normal. Cuman guru saya bilang dulu di kampung, belum ketemu saya kitabnya. Apapun yang datang sama Fir'aun ini, sakit kepala pun dia tak pernah. Hebat kerajaannya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.